Aku cuma butuh tempat tinggal murah buat dekat tempat kerjaku. Tapi di kamar kos yang kutempati ini ternyata punya penghuni lain dan dia bukan manusia. Jadi ceritanya, seminggu lalu aku pindah ke sebuah kos sederhana di pinggir kota. Bangunannya lama, tapi lokasinya strategis dan harganya miring. Waktu pertama masuk, kamarnya agak lembab, tapi ya namanya juga kos murah. Kemudian aku bersih-bersih sedikit, nyalain kipas, lalu mulai beresin barang ke dalam lemari. Nah, di malam pertama tenang. Tangga kos kiri kanan juga jarang ada di tempat, jadi gang terasa sepi. Di jam 11, aku tidur dan lampu kupadamkan semua. Sekitar tengah malam, aku kebangun karena dengar kursi kayu bergeser sendiri. Kupikir suara angin, tapi setelah merem lagi, ada suara ketukan dari arah lemari baju. Aku bangun nyalain lampu, periksa semuanya, kosong. Kubuka lemari, juga nggak ada apa-apa. Ya udah, aku tidur lagi. Tapi gangguan nggak berhenti. Setiap malam ada suara seretan kursi, ketukan di lemari, bahkan suara orang seperti bernafas pelan di ujung tempat tidurku. Dan sampai akhirnya pada malam keempat, semuanya berubah. Pada jam 2 pagi, aku terbangun karena merasa selimutku seperti ditarik. Seketika aku buka mata. Aku melihat ada kuntilanak berdiri di sudut kamarku. Aku kaget dan terdiam, nafasku seperti tertahan, serta tangan pun gemetar. Kemudian kuntilanak itu bergerak perlahan, mengarah ke lemari, lalu seperti menghilang, masuk ke dalam lemari itu. Detik itu juga lemariku bergetar, seperti ada sesuatu dari dalam yang ingin keluar. Aku langsung lari keluar kamar kos tanpa sempat pakai sendal. Pas di luar, aku ketemu ibu kos yang juga keluar karena mendengar suara berisik dari kamarku. Di situ aku ceritain semuanya ke dia, apa yang telah terjadi selama ini di kamarku itu, dengan nada panik. Wajah ibu kos langsung pucat mendengar ceritaku. Dia bertanya, memang kamu ada bawa lemari? Perasaan kan kamu nggak ada bawa lemari waktu pindahan. Lalu ku jawab, memang nggak ada bawa bu. Ibu kos tarik nafas panjang, kemudian berkata, harusnya di kamarmu nggak ada lemari nak. Aduh jadi nggak enak ibu. Ibu minta maaf ya, karena nggak cerita ke kamu sebelumnya. Kalau dulunya ada nak kos sebelum kamu ini ditemukan meninggal di dalam lemari di kamarmu itu. Kagetlah aku dengar cerita ibu itu tadi kan. Ku tengoklah ke arah pintu kamarku. Dari balik jendela terlihat samar sosok kuntilanak tadi, seperti melihat ke arahku. Dan aku jadi kepikiran juga ya kan. Kalaulah memang nggak ada lemari itu di dalam kos, terus bagaimana aku bisa nyusun barang-barang dan pakaianku ke dalam lemari? Dan pada akhirnya, malam itu adalah malam terakhir aku tinggal di kamar kos angker itu.